Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ren. Ya, pastinya lagi-lagi di Sensasi Trends. Kali ini gua bakal ngajak kalian bahas alur cerita film action lagi nih guys. Tapi buat kalian yang lagi makan, mendingan kalian stop dulu deh makannya. Karena film kali ini akan banyak menunjukkan cairan-cairan merah, jeroan, dan juga balungan. Ya, takutnya kalian muntah aja sih. Sebenarnya film ini lebih cocok dibahas IQ7 guys. Tapi ya udahlah, sesekali kita bahas juga film yang kayak ginian ya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung aja siapkan mental kalian untuk film terbaru 2024 ini. Judul filmnya bisa kalian cek di deskripsi. And then, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Dan inilah alur cerita filmnya. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Di awal film kita diperlihatkan sosok tak dikenal sedang memantau seorang mafia yang lagi mancing dan dikawal beberapa anak buahnya. Bukan hanya memandang, si pria tak dikenal ini dengan snipernya ia menjatuhkan anak buah sang mafia hingga tak tersisa. Sang mafia yang bernama Simon gak pakai ad ini pun jadi panik dan ingin kabur. Namun belum juga satu langkah dari tempat duduknya, Simon gak pakai ad ini pun langsung modar, terkena peluru tepat di tengkorok kepalanya. Saat si pria menghampiri bangkai mereka untuk memastikan kematiannya, tiba-tiba dari kejauhan anak buah Simon menembakinya hingga ia pun berlindung di balik bangkainya Simon. Gak pakai ad. Di sini kaki pria misterius itu pun terkena tembak hingga akhirnya dia nekat membrojoli perut bangkai Simon guna menyerang balik anak buah Simon tersebut. Dan karena serangan baliknya itu, akhirnya semua anak buah Simon gak pakai ad pun modar tak tersisa. Singkatnya, pria ini pun sempoyongan dan masuk ke dalam sebuah gubuk untuk mengobati kakinya yang terluka. Setelahnya si pria pun pulang ke rumah. Ternyata dia mempunyai keluarga kecil yang terdiri dari anaknya yang bernama Marina, istrinya yang lumpuh bernama Ruth, dan pria misterius ini sendiri bernama Nemas. Tapi kalau pagi dia jadi Thomas. Hey, anyone up for a walk? Di sini Thomas mengajak keluarganya untuk pergi jalan-jalan. Namun karena Thomas dan Ruth istrinya memiliki suatu masalah yang sejauh ini belum kita ketahui, alhasil Thomas pun hanya pergi berduaan dengan anaknya yaitu Marina. I'd like a walk. Go. Have your fun. Thomas pun mengajak anaknya ke sebuah pantai mati di belakang rumahnya yang tak ada satu orang pun ada di sana. Memutuskan untuk jalan ke pinggir pantai sendirian. Namun dari kejauhan terlihat Thomas sedang menggali pasir yang dekat dengan kayu tua di sana. Yang mana dia mendapatkan sebuah botol misterius dan di dalamnya terdapat sebuah surat misterius. So did you think about it, Dad? Saat pulang ke rumah, mereka pun langsung disemprot oleh Ruth karena seharian pergi pulang-pulang gak bawa makanan alias lenggang kangkung. Two were out having fun. No, we didn't go. Then shut it! You guys think to pick me up a pack of cigarettes? Di keesokan harinya, saat Marina sedang bermain santai di belakang rumahnya, temannya yang bernama Freya alias Pepe versi wanita mendapati seorang jomblo tua yang sangat mencurigakan. What the fuck are you? I got lost. Seperti kebanyakan orang yang mempunyai niat jahat pada umumnya, saat kepergok, si jomblo tua ini pun langsung berdalih dan meninggalkan dengan cepat tempat tersebut. You shouldn't be here. Marina? Namun karena mau tak ambil pusing, setelahnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke pantai, yaitu tempat di mana mereka ingin singgahi untuk bersantai. Whatever. Didn't we come to find my dad anyways? Come on, let's go. Namun sesampainya di sana, mereka berdua pun terkejut dengan keberadaan Thomas, yaitu ayahnya Marina, yang sama seperti sebelumnya sedang menggali dan membuka isi botol temuannya. Your dad's a deep thinker kind of guy, right? He's definitely something.
but I don't know what. Karena penasaran, saat Thomas pergi, mereka berdua pun akhirnya nekat mencari tahu dengan menggali tempat Thomas mengubur botol itu. Akhirnya mereka pun menemukan botol misterius itu. Lalu mereka memfoto kertas tersebut dan menimbun botol itu kembali ke dalam pasir. Keesokan harinya, di sebuah hutan, Thomas pun mengajar Okay, put your left foot forward. cara menembak yang baik dan benar. Terlihat Marina tidak terlalu mahir karena memang pada dasarnya ini adalah pertama kalinya Marina memegang senjata. Squeeze the trigger. Don't pull it. It's just like, It's okay. Karena nggak biasa-biasanya dia diajarin nembak, akhirnya Marina pun curiga dan bertanya pada ayahnya. Why do I have to shoot a gun? Does your job involve guns? Dan ayahnya pun menjawab seperti ini. Yeah, sometimes. Good skill to have. Singkatnya, saat Marina sedang di sekolah, ia bersama Freya mencoba membaca isi kertas yang mereka temukan sebelumnya. Spy sending messages to your dad. Ternyata isi kertas tersebut berisikan sebuah nama dan juga alamat. Entah apa tujuannya, dan yang paling penting, pesannya berupa kode yang harus diteliti atau ditafsirkan. Dan anehnya, kedua anak ini dengan mudahnya membongkar isi teka-teki tersebut. It's a name. Morton Miller. And an address. It's simple substitution. That's interesting. Scene pun berganti. Ketika di rumah, Marina mendengarkan kedua orangnya sedang bertengkar. Dan sayangnya, pertengkaran ini berakhir dengan diusirnya sang ayah. What I want is your ass out of here by the end of the month. What about Marina? You can get a place nearby. Di keesokan harinya, saat Thomas mengantarkan Marina ke sekolah, Marina pun tampak kecewa dan mengetahui bahwa ayahnya itu tidak akan kembali ke rumah karena sang ibu telah tega mengusirnya. Marina, you know I love you, don't you? I see you this evening for the recital. Singkatnya, Thomas pun memilih pergi ke hutan untuk melepas penat dan bersantai di sana. Namun di sisi lain, kita juga diperlihatkan dengan ketua mafia yang sedang dikawal oleh anak buahnya. Sang mafia pun masuk ke dalam ruangan yang ternyata ruangan itu adalah kandang kuda. Buddy. Saat ia sedang asyik dengan kudanya, tiba-tiba ya, di sini akhirnya terungkap fakta bahwa Thomas adalah seorang pembunuh bayaran. Dan target dia kali ini bernama Morton Miller, yang mana ia adalah mafia barang haram yang licik. Thomas pun beraksi dengan begitu memukau, one shot one kill. Setelah selesai akan misinya, Thomas pun memutuskan pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata tidak semudah itu, karena di luar terdapat beberapa anak buah Morton yang sudah bersiap dengan senjata apinya. Di sini terjadi aksi tembak-menembak yang cukup seru, hingga bom peledak pun Thomas keluarkan demi meminimalisir resiko. Hingga pada akhirnya Thomas pun dapat meratakan anak buah Morton hingga tak tersisa. Sesaat Thomas ingin balik ke mobilnya, tiba-tiba di sana terdapat polisi yang mencurigai Thomas karena mobilnya tanpa plat dan terparkir di tengah hutan. You know you're breaking the law here driving around without plates. Namun Thomas yang sudah familiar dengan permasalahan tersebut, dia pun mampu mengelabuhi polisi dengan sangat mudah. When I come back, my plates were stolen. No trouble at all, sir. Setelah polisi itu pergi, Thomas pun baru sadar bahwa dia mendapati luka yang cukup parah hingga mengalami pendarahan. Karena Thomas tak mau ambil resiko, ia pun memaksakan untuk pergi meski sepanjang perjalanan kondisi Thomas semakin melemah. Di sisi lain, saat Marina pulang sekolah, dia memutuskan untuk pergi ke belakang rumah, yaitu hutan favorit ayahnya, untuk mencari ayahnya. Bahkan bukan hanya itu, dia juga mencari sampai ke pantai yang sering ayahnya singgahi.
Namun saat Marina ingin balik lagi ke rumahnya, tak disangka di tengah perjalanan dia menemukan mobil ayahnya sedang terparkir di tengah hutan. Meskipun pada awalnya Marina merasa senang karena ayahnya telah kembali, namun saat Marina membuka pintu mobilnya, tiba-tiba saat itu juga Marina menelpon temannya yaitu Freya untuk membantu menguburkan ayahnya dengan layak. I really need you right now. Saat proses penguburan, Freya menduga bahwa ayahnya Marina mati dibunuh karena jasadnya penuh dengan luka tembak. Jadi Freya menyarankan agar Marina melaporkan kasus yang menimpa ayahnya kepada polisi. Killed probably by spies or gangsters. Shouldn't you call the cops? Namun Marina yang tidak percaya akan institusi kepolisian memilih bungkam dan menguburkan ayahnya dengan layak supaya tenang di alam sana. I just want to give him a decent burial. Not calling the cops. Setelah memakamkan ayahnya, Marina pun berterima kasih kepada Freya. Thank you. Singkatnya Marina pun pulang ke rumah dan menanyakan kepada ibunya apa yang ayahnya kerjakan. What does Dad do? Meski ibunya itu sempat bungkam, namun karena desakan dari Marina, ibunya pun membuka mulut dan memberitahu ayahnya adalah seorang pembunuh bayaran. He kills. He gets paid. He destroys people's lives with a bullet. Dia memiliki pekerjaan yang kotor, namun dia hidup dari bidang itu. Bahkan akibatnya mereka pun sampai harus menanggung bebannya. And sometimes we pay too. Yang mana ternyata dulunya ibu Marina tidaklah lumpuh. Namun di suatu waktu ketika Marina masih kecil, tiba-tiba diberondong puluhan peluru, yang mana ibunya lah yang mendapatkan banyak berondongan. Hingga akhirnya sang ibu pun dibawa ke rumah sakit. Syukurnya dia masih dapat selamat, namun harus hidup dalam kondisi cacat. Mendengar hal itu, Marina pun akhirnya mengetahui alasan kenapa ibunya sangat membenci ayahnya. I mean, you must have known what he does for a job. I'm sure he didn't mean for you to get hurt. Beberapa hari kemudian, Marina pun mencoba mencari informasi tentang pekerjaan ayahnya dan bagaimana hukumnya. Namun saat googling, dia mendapati pesan masuk ke HP ayahnya, yang mana pesan tersebut berisikan bahwa ada tugas dan seperti biasa. Marina yang membaca pesan teks tersebut pun tanpa pikir panjang langsung pergi ke pantai tempat biasanya. Sesampainya di sana, Marina menggali di tempat biasa dan mendapati botol dengan kertas dan kotak yang berisikan uang segepok. Lalu Marina langsung membawanya pulang. Setelahnya, Marina pun mengajak Freya untuk pergi ke gudang mendiang ayahnya. The target's name. Kejut dengan apa yang ada di dalam gudang tersebut. Wow, your dad was serious. Namun bukannya takut, Marina malah tampak semangat dan menunjukkan pesan yang ia ambil di pantai. Oleg Konzinski. Kan harinya Why are we in here? Well, Okay. Translation again. di sana dan setelah diterjemahkan, ternyata nama target kali ini adalah Oleg Kosinski yang merupakan akuntan ternama. His office address is Oleg Konzinski. Keesokan harinya, Marina pun pergi ke sebuah gudang dengan menaiki sepedanya. Di sana Marina pun menanyakan keberadaan Oleg dengan mengaku bahwa dia adalah keponakan dari Oleg Kosinski. hi, can I help you? I'm looking for my Uncle Oleg. Setelah diberitahu di mana Oleg, Marina pun menyusuri lorong. Hingga bertemulah Marina dengan Oleg yang kebingungan dan bertanya, "Siapa kamu?" Who the hell are you? Namun tanpa disangka-sangka, setelah memastikan targetnya koit, Marina pun segera pergi meninggalkan TKP dengan keadaan mual karena ini adalah pertama kalinya dia menghabisi seseorang. Sesampainya di rumah, Marina pun ditegur oleh ibunya. Kenapa ia pulang sampai larut tengah malam? Where in the hell have you been?
Namun tanpa banyak bicara, ia memberikan ibunya beberapa toples obat dan bilang bahwa tadi ia bertemu dengan ayahnya dan menitipkan obat ini untuk ibu. Di sini Marina terpaksa berbohong agar tidak dimarahi oleh sang ibu. Dad says hi. Di keesokan harinya, terlihat seorang jomblo tua dan ternyata si jomblo tua ini bernama Poe, yang mana ia adalah otak di balik kasus ini dan dia jugalah yang memberikan pekerjaan tersebut. Tak lama setelah Poe pergi, datanglah Marina untuk mengambil isi botol tersebut beserta dengan uang gepokannya. Setelah membaca dan mengetahui siapa target selanjutnya, Marina mendatangi sebuah bioskop dan saat dia menemukan targetnya, Marina pun bersiap untuk mengeksekusi dengan senjata api di tangannya. Di sana Marina lagi-lagi sukses menghabisi target beserta ajudannya dengan aman karena sepertinya Marina mewarisi bakat bapak moyangnya. Sepulangnya dari sana, Marina pun memilih pergi ke gudang ayahnya. Dan di sini ternyata dari belakang Freya sedang membututi dan menanyakan Marina dari mana saja. What are you so dressed up for? Don't tell me there was a prom and I missed it. Marina awalnya mau berbohong, namun tatapan Freya yang penuh rasa curiga akhirnya membuat Marina jujur bahwa dia melanjutkan pekerjaan ayahnya sebagai pembunuh bayaran. I've been taking the jobs my dad's supposed to do. Meski awalnya sempat terkejut, Freya malah mendukung pilihan temannya itu dan malahan menawarkan bantuan dirinya jika memang diperlukan. If you need any help, I make for a pretty good shot. Hari-hari pun berganti. Dan kembali Marina pun mendapatkan job di pinggir pantai. Setelah menerjemahkan pesannya, Marina pun siap kembali beraksi. Namun kali ini dia akan ditemani oleh Freya karena menurut Freya menghabisi seseorang adalah sesuatu yang keren. Dasmu amblek. I'm going to kill somebody. Like I said, exciting. Sesampainya di sana, setelah mengatur strategi, Marina pun turun menghampiri sebuah rumah mewah. Sesampainya di depan rumah, keluarlah seorang wanita tua dan menanyakan untuk kepentingan apa Marina ke rumahnya. Can I help you? Are you a friend of my son's? Namun tanpa basa-basi, ketika si wanita tua itu lengah, Marina menembakkan peluru ke arahnya. Namun sayangnya, peluru itu meleset. No! Mengetahui ibunya dalam ancaman, anaknya yang bernama Kel menghajar Marina sampai terpojok. Drop the gun. Di sana Kel menanyakan, siapakah orang yang mengirim kamu untuk menghabisi ibunya? Apakah Martin Freeman, yaitu ayahnya Kel sendiri? Did my dad give you this job? Marty Freeman. Namun Marina yang tak tahu menahu hanya diam dan menjawab bahwa dia hanya melakukan tugas ayahnya saja. Dad, I've been doing his jobs. Kel pun membebaskan Marina karena Kel merasa Marina memiliki nasib yang sama tanpa kehadiran ayahnya. Dan Kel yakin Marina adalah orang yang baik, hanya saja terbebani oleh kebutuhan keluarganya. You got enough problems. I better get going back before my mom wonders what happened to me. Don't come back. Di sisi lain, terlihat Poe sedang menghadapi bos besar yang bernama Martin Freeman. Ya, dia adalah ayahnya Kel yang ibunya tadi hampir dihabisi oleh Marina. Compensated. You hire the best, I imagine. Di sini Poe pun disembur habis-habisan karena berdasarkan korban yang telah mereka incar sebelumnya memiliki luka atau bekas tembakan yang cukup amatir. Bisa dibilang orang yang membunuh mereka bukanlah profesional. First shooter was under 5 feet, and a third shooter who failed to achieve his mission. The second shooter is also vertically challenged. You're clearly hiring children. Tak terima disembur oleh bosnya, keesokan harinya seperti biasa, Poe pun menaruh kertas job di pinggiran pantai. Namun kali ini ia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sebentar untuk mengintip siapakah yang sebenarnya mengambil pekerjaan itu. Setelah mengetahui bahwa yang mengambil job tersebut adalah seorang gadis 16 tahun, tentunya Poe kesal dan sedang merancang sebuah rencana.
Singkatnya kembali ke Marina. Setelah mengetahui targetnya, ia menunggu di sebuah basement. Serasa target sudah masuk ke dalam perangkapnya, Marina langsung mengeksekusi dengan 2 tembakan. Karena aksi tersebut agak mencolok, Marina pun lari dan menjauh dari tempat kejadian tersebut. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba ia ditangkap oleh Poe atas kesembronoan dari Marina. Namun tak lama, beruntungnya datanglah Freya yang menyelamatkan Marina dan membawanya kabur dari sana. Namun sialnya, tiba-tiba karena tembakan tersebut, Freya yang menyelamatkan Marina, ia dirawat di rumah sakit. Dan syukurnya Freya masih dapat selamat karena tembakan Poe tidak mengenai organ vitalnya. I don't think I'm cut out for all that hitman shit. Singkatnya, saat Marina pulang ke rumah, tiba-tiba datanglah sesosok wanita yang jalannya di luar Nurul. Ternyata wanita itu tidak sendirian, melainkan dengan Poe dan anak buahnya yang bermaksud untuk menghabisi Marina dan keluarganya. Who do you work for? Namun saat Poe ingin melepaskan tembakan ke arah Marina, Poe terlebih dahulu ditembak oleh ibunya Marina, yang mana ia sudah bersedia dengan bedilnya. Dan sebab itulah akhirnya baku bedil antara mafia dan keluarga Marina pun terjadi di sini. Satu persatu anak buah Poe pun dengan mudah dapat Marina lumpuhkan. Namun setelah semuanya selesai, tiba-tiba Poe merangkak dan ingin menyekap ibunya. Namun dengan sigap, Marina langsung menodongkan pistolnya sembari berkata bahwa dia adalah seorang anak pembunuh bayaran legend. Yes, I am! Di pagi harinya, Marina dan ibunya pun memendam bangkai Poe dan anak buahnya dengan tatapan yang sangat dingin. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana kalau orang seperti ini ternyata ada di sekitar kalian? Apakah yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Masih bersama gua Ren. Semoga kalian terhibur. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new.